Hana huni hana mangke tan hana huni tan hana mangke ayam baheula antetu ayeuna hanteu baheula antetu ayeuna. Hana huni hana mangke tan hana nguni tan hana mangke ayam baheula antetu ayeuna hanteu baheula hantetu ayeuna hana tunggak hana watang tan hana tunggak tan hana watang hana matungna ayat ucatana hana matungna ayat ucatana. Pada tahun 1641, setelah terbentuknya Kabupaten Sukapura, yang sebelumnya adalah Sukakerta, Tumenggung Wiradadaha diangkat menjadi bupati. Pada waktu itu, baru terbentuk distrik Saungwatang atau Sukaraja, Muara, dan Malangbong. Setelahnya wilayah Sukapura berkembang menjadi 16 distrik atau kecamatan. Di antaranya adalah Distrik Pasir Panjang, Distrik Banjar, Distrik Kawasen, Distrik Kalipucang, Distrik Cikambulan, Distrik Parigi, Distrik Cijulang, Distrik Mandala, Distrik Panyeredan, Distrik Parung, Distrik Karang, Distrik Selacau, Distrik Taraju, Distrik Batuwangi, Distrik Nagara, dan Distrik Kandang Wesi. Pada tanggal 25 September 1870, Gubernur Jenderal Hindia Belanda mengeluarkan peraturan tentang pemekaran di wilayah Priangan. Kabupaten Sukapura dibagi menjadi dua wilayah, yaitu wilayah Sukapura dan Sukapura Kolot. Sukapura dengan ibu kota di Madonjaya terdiri dari Distrik Pasir Panjang, Distrik Banjar, Distrik Kawasen, Distrik Kalipucang, Distrik Cikambulan, Distrik Parigi, Distrik Cijulang, Distrik Mandala, dan Distrik Parung. Sedangkan Distrik Sukapura Kolot dengan ibu kota Mangunreja terdiri dari Distrik Panyeredan, Distrik Karang, Distrik Selacau, Distrik Taraju, Distrik Batuwangi, Distrik Nagara, dan Distrik Kandang Wesi.
wilayah Desa Pakalongan termasuk ke dalam wilayah Selacau. Dibuktikan pada peta yang dibuat pada tahun 1857. Di sini tertulis sebuah wilayah bernama Parigi yang terletak di dekat Sungai Cilongan. Pada masa itu, wilayah Selacau hanya ada 3 desa, yaitu Desa Jompong, Cigunung, dan Parigi atau Lewi Dulang. Selacau dibubarkan sebelum tahun 1885 dan daerahnya masuk menjadi distrik Sukaraja di bawah kewedanaan Mangunreja, Kabupaten Sukapura, Kolot. Pada tahun 1894, dalam peta buatan Belanda tertulis beberapa daerah, di antaranya Bojong, Gunung Bubut, Depok, Cilutung, Ciririp, Citamiang, Pasir Salam, Parigi, Cipari, dan Balar Gebang. Yang selanjutnya, wilayah tersebut tergabung dalam Desa Lewi Dulang pada tahun 1905. Pada tahun 1907, dalam peta yang berjudul Kaart van de Residentie Prager Regensepen atau Peta Keresidenan Kabupaten Priangan, Desa Lewi Dulang termasuk ke dalam Kecamatan Sukaraja, bagian dari kewedanaan Mangunreja. Pada masa itu, kewedanaan Mangunreja mencakup wilayah Panyeredan, Singaparna, Sukaraja, Taraju, dan Karangnunggal. Pada tahun 1931, dalam buku Daftar Abjad dari bagian administratif atau administrasi dan hukum Hindia Belanda menegaskan bahwa secara administratif Desa Lewi Dulang termasuk ke dalam Kecamatan Sodong Hilir. Seiring dengan perkembangan zaman, serta didukung adanya berbagai macam program pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, baik di bidang ekonomi, pendidikan, keagamaan, sosial, dan budaya, secara bertahap terjadi perubahan-perubahan mendasar pada segala sektor kehidupan masyarakat Desa Lewi Dulang. Sebagai contoh, di sektor pendidikan. Pada sektor pendidikan, perubahan secara bertahap terjadi setelah berdirinya Lembaga Pendidikan Islam Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gunung Bubut. Pesantren ini merupakan salah satu pesantren tertua di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Didirikan pada tahun 1946, Pesantren Miftahul Ulum konsisten dalam penyelenggaraan pendidikan, pengajaran, dan dakwah di tengah-tengah pergulatan politik bangsa pasca revolusi dan deklarasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945. Keberadaan pondok pesantren Miftahul Ulum Gunung Bubut membawa pengaruh terhadap pergeseran pola hubungan sosial masyarakat di wilayah Desa Lewi Dulang pada waktu itu. Penyelenggaraan pendidikan formal di Kampung Gunung Bubut dimulai pada tahun 1952 dengan berdirinya Sekolah Rakyat Indonesia atau SRI yang dipelopori oleh dua tokoh terkemuka dan karismatik, yaitu Kiai Haji Najmuddin Al-Ayyubi sebagai
pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Ulum Gunung Bubut, dan Kiai Haji Ghazali sebagai pendiri sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Miftahul Falah Cicadas. Lembaga pendidikan formal tersebut merupakan cikal bakal berdirinya MI Bojong. Pada tahun 1969, berdiri Pondok Pesantren Miftahul Falah Cicadas yang diprakarsai oleh Kiai Haji Ghazali sebagai pendiri sekaligus pimpinan pondok pesantren, yang sampai saat ini lembaga pendidikan tersebut ikut serta membangun sumber daya manusia di wilayah Desa Pakalongan dengan didirikannya lembaga pendidikan formal Madrasah Aliyah Miftahul Falah Cicadas. Pada tahun 1981 terjadi musyawarah para tokoh yang menginginkan pemekaran Desa Lewidulang menjadi 2 desa. Musyawarah ini dilaksanakan di Madrasah Babakan Ciririp untuk menentukan nama desa, dan akhirnya disepakati oleh semua musyawirin bahwa nama desa hasil pemekaran tersebut adalah Desa Pakalongan. Dan pada tahun 1982 diterima surat keputusan bahwa Desa Pakalongan merupakan wilayah desa yang menjadi bagian dari Kecamatan Sodong Hilir. Nama Pakalongan sendiri digagas dari kondisi geografis wilayah yang merupakan habitat dari hewan kalong yang sering ditemukan di pinggiran Sungai Cilongan. Pada bidang pemerintahan, Desa Pakalongan pernah dijabat oleh beberapa kepala desa. Menurut kesaksian dari beberapa sumber yang ada, berikut adalah nama-nama kepala desa yang pernah menjabat sebagai kepala desa di wilayah Pakalongan. Bapak Abuy Suryadi sebagai PJS pada tahun 1982 sampai 1984. Bapak Dahlan pada tahun 1984 sampai 1986. Bapak Hafid pada tahun 1986 sampai 1988. Bapak Abdullah pada tahun 1988 sampai 1990. Bapak Mansur Hidayat pada tahun 1990 sampai 1994. Bapak Ateng Suryani sebagai PJS pada tahun 1995 sampai 1998. Bapak Badar pada tahun 1998 sampai 2013. Bapak Maman Solihin pada tahun 2013 sampai 2018. Bapak Saidiman sebagai PJS pada tahun 2018 sampai 2019.
Bapak E. Ahmad JM SIP sebagai PJS pada tahun 2019 sampai 2019. Bapak Nunung Suryana pada tahun 2019 sampai sekarang. Aya wewengkon pangulinan anu endah, hate bunga pinuh kurasa kuliga di pamulan